sekunder ini semakin dahsyat ya, semakin menebal sampai mengarah menjauh dari jembatan. Habis, sudah nggak punya rumah, semuanya tani-taninya sudah habis, kayak kambing apa semua mati semua. Semeru kembali memuntahkan material vulkanik dan awan panasnya ke sisi tenggara. Dua desa di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terkena imbasnya. Puluhan rumah hancur dan ribuan warga terdampak. 19 November 2025, Gunung Semeru kembali mengeluarkan erupsi yang membawa awan panas guguran, lahar dingin, dan material-material vulkanik. Berbeda dari biasanya, muntahan erupsi Semeru kali ini keluar atau luber dari jalur biasanya, yakni aliran sungai yang bersumber dari gunung. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi karena kampung mereka dialiri oleh muntahan hasil erupsi. Seberapa parah dampaknya erupsi Semeru pada kali ini terhadap warga yang ada di sini? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Pasca erupsi Semeru, Dusun Sumbersari seketika berubah menjadi lautan pasir dan batu. Sawah dan kebun warga kemudian mengalami gagal panen. Beberapa hewan ternak juga ditemukan mati. Memasuki hari ketiga pasca erupsi Gunung Semeru pada 19 November 2025, saat ini status dari Gunung Semeru masih berada di level 4 atau awas. Ini merupakan level tertinggi bagi gunung berapi karena sudah ditandai dengan adanya letusan awal dan dapat berpotensi membahayakan. Nah, saat ini tim Fakta sudah berada di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, salah satu wilayah yang terdampak parah oleh adanya erupsi atau letusan Gunung Semeru pada hari Rabu kemarin. Kita bisa lihat ya, pemirsa, saat ini kondisinya kita melihat di sepanjang jalan yang kami lalui di sini, kami lihat di sini, ini memang rumah-rumahnya cukup hancur, terdampak parah akibat adanya erupsi. Kita bisa melihat ya situasi rumah yang ada di belakang saya, di mana kerusakannya cukup parah. Sekitar 90% kerusakan sudah tidak berbentuk lagi. Kita akan coba cari salah satu warga yang ada di sini ya untuk bertanya. Permisi, Bapak. Iya, Pak. Saya Tanti dari Fakta TV One. Ketika erupsi kemarin pada hari Rabu kemarin, Bapak ada di rumah? Ada. Seperti apa itu kejadiannya? Tapi sebelum erupsi itu terjadi, mulai hari jam 3 siang, Hari Rabu ya? itu ya, kan jam 3 siang, itu kelihatan. Tanda-tanda erupsi itu sudah kelihatan. Apa aja Semua. itu? Kayak apa tuh tandanya, Pak? Ya itu api bersama asapnya dari sana terbesar. Lama-lama agak terdekat sama orang banyak di sini. Orang itu semua masyarakat sini banyak lari ke daerah Supit Urang untuk mengungsi itu. Nah, tunggu selama 1 jam di sana. Di sini sudah erupsi datang. Sekitar berapa lama itu, Pak? Bisa sampai awan dari atas sana sampai ke sini? Oh, lama Bu. Sekitar mulai jam 3 sampai jam 6. Sampai jam 6? Sampai jam 6. Sesudah jam 6, jam setengah 7 sampai jam 7 datang lagi.
erupsi lagi? Iya, erupsi lagi. Tapi masyarakat semua yang ada di sini sudah pindah semua, Bu. Ada di sini. Bisa dijelaskan nggak apa saja kerusakannya ya yang ada di rumah ini? Ini semua ini persawahan ini, Bu, semua ini. Ini sebelumnya sawah semua, Pak? Iya, semua sawah. Sudah ada petani itu bisa meningkatkan penghasilan ada di sini. Banyak pertanian itu berubah tanam cabai semua. Sampai ke sana cabai, Bu, itu cabai semua itu. Pak Misnu, ini berarti toko Pak Misnu ya? Ya. Ini Cucu saya, sisa-sisanya. kalau yang nuku itu cucu saya, Ya, Bu. cucu. Iya, cucu saya. Apa Pak selain toko? Ya, nggak ada lainnya, Bu. kamar Ya. ya, gitu ya. Oh ya, cuma kamar, ya tempat ke tempat tamu-tamu cuma gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Misnu ya. Oh ya, sama-sama, Bu, ya. Di sepanjang jalan kami menelusuri desa Sumbersari ini, atau dusun Sumbersari ini, kami melihat memang rumah-rumah yang berada di sepanjang jalan ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Karena alirannya ini tidak hanya membawa lahar dingin saja, tapi juga awan panas, yang artinya juga membawa material-material seperti debu, batu, besar, dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat ya, sisa-sisa tanah yang berhasil dibukakan oleh ekskavator, begitu, karena sebelumnya jalan ini tertutup dengan tanah tersebut atau material dari muntahan gunung. Informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, pemirsa, bahwa di dusun ini sebetulnya tidak ada aliran sungai. Artinya ketika muntahan erupsi Gunung Semeru ini mengalir membawa material awan panas dan juga lahar dingin, ini keluar jalur dari aliran sungai yang sebetulnya sudah ada di sana. Material-material ini meluap seperti itu dan akhirnya masuk menuju ke pemukiman warga, mengalir melewati pemukiman warga. Kita bisa lihat sisa-sisa yang ada di sini saat ini, bagaimana awan panas yang turun dari Gunung Semeru dari atas sana turun ke sini, ini berdampak parah terhadap perumahan di dusun Sumbersari ini. Di samping saya ini bahkan kerusakannya atau sisa-sisanya masih terlihat dengan sangat jelas. Nah, kita bisa bayangkan ya setebal apa material kemudian yang terkumpul di sini, karena bahkan menenggelamkan hampir lebih ya, atau hampir separuh dari rumah ini. Ini bahkan pintunya, kemudian ini sudah bisa masuk, material ini bisa masuk menuju ke dalam rumah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bang, ini bahaya, ini bahaya. Itu tadi kami baru saja, pemirsa, ketika saya masuk untuk menunjukkan pada Anda pintu yang ada di situ, saya terjerembab ya ke dalam material ini cukup dalam, bahkan sampai menenggelamkan hampir betis saya ya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa tebalnya material yang berada di sini. Kita juga bisa lihat debu vulkanik ini tebal sekali, masih menutupi penuh dari rumah ini. Tingginya bahkan bisa sampai menutupi atap rumah ini, artinya cukup dahsyat pada saat itu. Kami sedang berada di dusun Sumbersari ketika tiba-tiba hujan turun dengan cukup deras ya pemirsa, dan ini cukup berbahaya karena berisiko membawa lahar dingin, sehingga kami harus segera turun. Ya, kita bisa lihat ya di belakang saya ini merupakan alirannya, sehingga cukup berisiko, cukup bahaya, sehingga kita harus segera turun ke tempat yang lebih aman. Kita terjebak hujan
Pemirsa, di salah satu rumah warga kita akan coba untuk menerjang hujan ya, untuk berpindah ke lokasi yang lebih aman. Hujan masih deras pemirsa, kita harus lebih berhati-hati karena aliran air ini semakin deras ya dari atas sana. Kita bisa lihat, sehingga jalanan ini sangat licin. Kita harus berhati-hati untuk berpindah tempat. Sudah mau melewati jembatan Geladak Perak, Lur. Yang di bawah hati-hati. Minggir. Minggir. Salah satu lokasi yang cukup berbahaya bila Gunung Semeru erupsi adalah jembatan Geladak Perak. Ya Allah, iku lho. Truk iki ora iso banter ya. Ketika kami akan mengunjungi jembatan Geladak, terjadi letusan sekunder yang memicu asap dan abu vulkanik. Makane kok tak omongi lho, tak. Karena hujan yang cukup lebat, pemirsa, ini memicu terjadinya letusan sekunder. Letusan sekunder ini dapat kita lihat dengan jelas di jembatan Geladak Perak, tepat di belakang saya. Anda bisa melihat ya, adanya debu yang membumbung tinggi di belakang sana. Ini yang disebut dengan letusan sekunder. Nah, letusan sekunder ini terjadi akibat hujan yang memicu terjadinya banjir lahar, dan kemudian ketika aliran ini melewati endapan vulkanik, ini menyebabkan terjadinya letusan sekunder yang membawa debu vulkanik. Sehingga kita bisa lihat kalau debu yang membumbung ini cukup tinggi dan tebal sekali pemirsa. Anda bisa lihat di belakang saya. Dan kalau kita saksikan juga dari bawah sana, ini juga bisa terlihat ya betapa tebalnya debu yang terbawa di letusan sekunder ini oleh karena hujan yang memicu banjir lahar. Dan karena endapan vulkanik ini masih panas, sehingga inilah yang kemudian menimbulkan adanya letusan sekunder. Kita juga bisa saksikan kalau lalu lintas di jembatan Geladak Perak ini dijaga dengan sangat hati-hati, dengan ketat oleh petugas keamanan, karena jalanan yang licin oleh akibat adanya letusan sekunder, sehingga arus dari arah sana dan dari arah sebaliknya ini harus bergantian untuk melewati jembatan Geladak Perak. Kita akan mendekat untuk melihat bagaimana kondisi di jembatan Geladak Perak. Ini adalah kondisi saat ini yang terbaru di jembatan Geladak Perak. Pemirsa, Anda bisa lihat kalau letusan sekunder ini sangat tinggi ya, membumbung sangat tinggi, kurang lebih puluhan meter dari bawah sana. Kita akan coba untuk melihat seperti apa kondisinya di bawah. Di bawah ini pemirsa merupakan bekas ya banjir lahar yang melewati aliran ini. Karena adanya hujan, ini kemudian memicu terjadinya letusan sekunder. Di titik ini jugalah merupakan titik yang sempat viral beberapa waktu lalu ketika erupsi pertama terjadi di tanggal 19 November yang kemudian menimbulkan korban luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengabarkan kondisi di jembatan Besokebuan atau Geladak Perak via Piket 0 sudah tertutup abu vulkanik seperti ini keadaannya, dulur. Di hari Rabu untuk 19 November 2025. Dimohon untuk lalu lintas berhenti dulu, jangan masuk, dulur. Sangat tebal, gak kelihatan ini, dulur. Sekian informasi, semoga bermanfaat. Setelah saya mendekat, pemirsa, semakin mendekat ke sumber letusan sekunder ini, di sini rasanya cukup hangat ya, hawanya cukup hangat, semakin panas daripada di sana tadi. Semakin ke sini semakin panas, dan aromanya ini terdapat aroma belerang yang cukup kuat, mengingat ini merupakan letusan sekunder yang membawa debu vulkanik. Kita juga harus berhati-hati ketika berada di sini, karena di sini kita bisa melihat bagaimana letusan sekunder ini
sangat tebal ya, dan semakin membesar karena hujan yang tidak berhenti sejak siang hari tadi sampai sore hari ini. Karena semakin panas, pemirsa, di sini kita harus segera berpindah untuk mencari lokasi yang lebih aman. Kita harus segera menjauh dari sini karena semakin panas dan semakin tebal. Asap ini juga atau debu vulkanik ini juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan ya, sehingga kita harus segera berpindah lokasi. Pemirsa, ini letusan sekunder ini semakin dahsyat ya, semakin menebal sampai mengarah menjauh dari jembatan. Kita lihat jalanan sudah mulai rusak ya, kita sudah memasuki jalanan yang sudah mulai rusak. Tampak batu-batu juga di sisi kanan dan juga kiri kita, pemirsa. Kita sudah mulai memasuki daerah rawan. Hari ini tim Fakta akan ikut bersama dengan TNI yang akan melakukan giat atau patroli menuju ke dusun yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Nanti akan dilakukan pengecekan kondisi maupun keamanan, apa saja, tapi nanti kegiatannya kita akan ikuti mereka. Pak Danang, izin, kami dari tim Fakta izin ikut ya untuk patroli pada hari ini. Oke, silakan. Nanti rencananya kira-kira akan kemana? Kita rencana nanti ke Dusun Sumbersari yang ini agak terdampak, tapi tidak langsung. Cuma di sana kita antisipasi pengunjung. Kita menghimbau kepada mereka untuk segera turun. Nah, jaraknya berapa kilometer dari puncak Semeru? Sekitar 6 km. Oh, 6 kilometer. 6 kilometeran. Cuma itu kan dalam radius merah, Mbak. Kita ikut ya, Pak. Oke, bagus. Nah, untuk mencapai ke sana kita harus menggunakan motor ya. Kita temukan faktanya. Kita lihat jalanan sudah mulai rusak ya. Kita sudah memasuki jalanan yang sudah mulai rusak. Tampak batu-batu juga di sisi kanan dan juga kiri kita, pemirsa. Kita sudah mulai memasuki daerah rawan. Nantinya kita akan turun di sana, titik yang terdekat dengan puncak Semeru. Kita sudah sampai, pemirsa, di Dusun Sumbersari. Ini merupakan titik pemukiman yang terdekat dengan puncak Semeru. Kita bisa lihat ya, kerusakan parah, kerusakan total yang terjadi di sini. Rumah-rumah ini tenggelam hampir separuhnya. Nih bisa dilihat di samping kanan kiri saya yang juga masih dipenuhi dengan tanah vulkanik hasil dari muntahan erupsi Semeru pada Rabu lalu. Kita juga lihat di sini TNI juga sudah berkumpul untuk melakukan patrolinya, giatnya nanti. Yang dipenuhi juga tidak hanya warga ya, tapi pengunjung yang ramai untuk melihat keadaan di sini. Ayo, yang sudah silakan, monggo, ini bukan tontonan. Yang bukan warga desa Tupetura. Nah, ini para pengunjung yang ada di sini sudah dihimbau untuk turun menuju ke bawah, menuju ke lokasi yang lebih aman. Karena mereka tampaknya di sini hanya melihat-lihat saja, melihat keadaan, padahal di sini merupakan daerah yang rawan, daerah yang ditandai dengan zona merah. Bahkan mereka sampai ke sana ya, pemirsa. Sungguh berani untuk mendekati titik sana yang sangat rawan dan segera dipanggil untuk turun ke bawah. Mereka ini sekali lagi bukan warga dusun sini, tapi merupakan pengunjung dari tempat-tempat lain yang ingin melihat. Padahal di sini suasananya masih sangat fluktuatif, hawa masih sangat hangat kalau kita rasakan ya, masih ada hawa hangat. Batu-batu besar juga ada di sini. Coba tanyakan, Ibu, pada ngapain ke sini? Ya, lihat warga, Kak, kasihan ada warga yang kesusahan. Emang dari mana?
Dari Sumberowo, Pronojiwo. Sumberowo, Pronojiwo. Bukan daerah terdampak. Bukan. Oh gitu. Terus kenapa sampai jauh-jauh ke sana tadi? Mau lihat apa? Ya pengen lihat-lihat lokasi aja. Oh gitu. Ini langsung turun ya? Ya ini sudah mau jalan pulang. Oh ya sudah kalau hujan gitu. lagi. Oke. Terima kasih Bu ya. Pak Danang, seperti apa giat hari ini, apa saja yang sudah dilakukan? Kita terus menghimbau kepada pengunjung, terutama pengunjung. Pengunjung ini jadi sangat mengganggu aktivitas penyodetan aliran sungai. Jadi aliran sungai yang di atas itu biar tidak meluap, dikembalikan ke aliran sungai yang lama. Jadi kita harus menghimbau kepada pengunjung-pengunjung untuk tidak mendekati area-area yang masih berbahaya. Seperti apa sih proses evakuasi di hari H ya ketika hari terjadinya erupsi, karena sampai kemudian tidak ada korban jiwa sama sekali dan bahkan mereka bisa menyelamatkan diri sebelum muntahan erupsi ini mengaliri kampung ya? Masyarakat di sini sebetulnya sudah paham, Pak. Masyarakat yang asli di Desa Supituran sudah paham tentang early warning systemnya. Jadi kepekaan awal prediksi itu sudah peka. Jadi di samping ada informasi dari pos Gunung Api yang di Gunung Saur, Gunung Semeru memberikan peringatan dini, kemudian masyarakat juga sudah paham tentang tanda-tanda alam. Jadi begitu dari pos pengamatan Gunung Api ini memberikan warning tentang tanda-tanda terjadinya aktivitas vulkanik di atas, masyarakat langsung mengambil tindakan mengamankan diri. Baik, terima kasih banyak Pak Danang atas waktunya ya. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Anda bisa lihat di belakang saya ini merupakan lokasi Gunung Semeru ya, puncak dari Gunung Semeru yang terjadi erupsi pada hari Rabu kemarin. Nah, ketika terjadi erupsi tersebut, muntahan lava, muntahan awan panas dan juga muntahan lahar ini mengalir melewati daerah tempat kita berdiri saat ini. Jadi Anda bisa lihat kalau di kiri kanan kami saat ini ada batu-batu berukuran besar, material-material yang terbawa, debu-debu vulkanik, lumpur dan juga batu-batu vulkanik. Ini merupakan berasal dari muntahan erupsi Gunung Semeru pada hari Rabu lalu. Anda bisa lihat betapa dahsyatnya erupsi yang terjadi kemarin karena muntahan material yang terbawa dari erupsi tersebut ini seluas kami memandang saat ini ya. Kalau pada titik ini sekitar jaraknya 6 km dari puncak Gunung Semeru, ini sebelumnya dipadati dengan pemukiman atau berdiri pemukiman di sini. Nah, pemukiman tersebut tenggelam dengan adanya muntahan erupsi dari Gunung Semeru ya. Kalau Anda lihat kepulan asap atau debu yang ada di sana, hasil dari pengerukan, ini merupakan asap atau debu yang muncul akibat tanah vulkanik ini dikeruk oleh ekskavator. Nah, karena tanah ini masih panas sehingga ketika dikeruk oleh ekskavator oleh alat berat ini menimbulkan asap yang tampak dari sini. Kita bisa lihat ya di situ. Kita akan coba mewawancara salah satu warga yang ada di sini. Bendungan Bersari. Permisi Ibu, izin Ibu namanya siapa? Ibu Cinta. Ibu Cinta, saya Tanti dari Fakta TV One. Mau nanya Ibu Cinta rumahnya yang mana? Yang ini? Ini rumahnya paling deket berarti sama enggak, ada rumah terakhir di sana, masih ada rumah yang terakhir. Kayak gimana waktu itu ceritanya? Kalau ya emang panik Mbak. Waktu yang pertama ada kan di sini ada alat pendeteksi kan Mbak, untuk ada seandainya kayak ada yang mau turun dari gunung gitu, kayak ada banjir itu ada kayak sirine, sebelah sana sirinenya ada. Terus sirine bunyi pengeringatan. Jadi katanya Mas yang biasanya jaga, ayo Mbak turun ke bawah, takutnya nanti malah jadi lebih besar. Oh, itu peringatan. Peringatan. Jam berapa itu?
itu perkiraan jam 2 siang. Habis itu saya lari untuk jemput anak sekolah. Soalnya anak saya kan sekolah siang. Habis anak saya jemput, saya ambil ibu saya muslimatan kayak pengajian gitu. Jadi saya bawa pulang ya cuma bawa baju sama ini. Soalnya nggak kepikiran kayak yang zaman yang tahun 2021 kan nggak sampai sini Mbak, sana kan. Sini cuma di sana. Sana. Cuma sini dampak kena anggapan kayak abu gitu. Kalau yang sekarang kembali lagi emang ini salah kita, salah saya sendiri ya. Sudah dapat peringatan nggak boleh duduk di sini, tapi saya masih tinggal sini. Soalnya sandang pangan saya di sini, Mbak. Kita diberi hunian tetap kan? Kita sana kerja apa? Mau makan apa? Tiap hari maksudnya dari sana ke sini, uangnya dari mana untuk beli bensin? Jadi kita ya satu bukan terpaksa, tapi udah emang niat untuk tinggal kembali ke sini. Apa sih bedanya yang waktu 2021 dengan yang sekarang? Kalau bedanya, Mbak, kalau bagi saya emang lebih besar yang dulu, Mbak. Tapi kita masih santai kalau yang dulu, Mbak. Soalnya kan masih dengar ada gemuruh gitu. Habis kita lari ya itu lavanya kelihatan kan dari atas sana. Kalau yang ini nggak ada suara apa, Mbak. Betul nggak ada yang namanya rumah itu sampai kayak gempa. Kalau 2001 rumah itu kayak gempa gitu. Goyang. Habis itu abu-abu itu datang gitu, hujan abu. Kalau yang 2000 yang sekarang ini nggak ada. Jadi waktu ibu turun, yang dilihat apa? Yang dilihat itu di gunung. kayaknya apa ya? Udus gembel katanya Mbak Marijan. Kelihatan? Kelihatan, Mbak. Makanya kita lari itu kelihatan udus gembel. Cuma nggak kayak yang 2021. Yang 2021 itu kan hitam, warna hitam pekat gitu. Yang ini nggak, warna putih. Di mana tuh kelihatannya? Sana, Mbak. Itu kan kelihatan itu. Sampai mana tuh Sampai kelihatannya? Itu, Mbak. Ya bawahnya gunung sudah. Oh, sudah di bawah gunung. Jadi kita lari sampai lihat ada di sana kan ada sawah yang masih utuh kan. Kita berdiri di sana tuh kelihatan udah lewat ke sini. Kita boleh lihat rumahnya ya? Oh ya ampun. Ini kita bisa lihat salah satu rumah yang masih berdiri di sini. Kita bisa lihat ya, rumah milik Bu Cinta ya. Nah, rumah ini pemirsa kalau kita lihat dari sini saja, ini hanya tersisa genteng saja ya. Tapi sebetulnya kalau berdasarkan keterangan dari warga pemilik rumah ini tidak rata atau tidak hancur karena adanya material. Tapi justru material ini masuk ke dalam rumah dan menenggelamkan rumah ini. Sehingga yang tersisa hanya atapnya saja yang bisa kita lihat sekarang. Kenapa? Bu Cinta kenapa? Itu yang rawat aku Mbak dari kecil, Mbak. Kalau lihat sapi sama kambing enggak. Aku nggak mau lihat. Iya, tenang Ibu Cinta ya. Sapi ini deh kono. Nggak apa-apa ya. Terima kasih Bu Cinta ya, turut berduka atas kehilangannya. Semoga digantikan yang lebih baik Ibu ya. Amin, Mbak, amin. Ya, kita diberi izin ya oleh Bu Cinta pemilik rumah untuk melihat kondisi kandang meskipun beliau tidak ingin untuk datang ke sana. Tapi kalau bisa saya gambarkan pemirsa memang kondisinya parah sekali ya karena tenggelam oleh material yang bahkan masih terasa panas sampai saat ini. Saya harus berjongkok pemirsa untuk melihat kondisi dalam. Kalau kita lihat ke dalam kandang yang tenggelam oleh material, ini memang masih ada sisa-sisa ya hewan ternak. Kita bisa lihat hewan ternak yang tenggelam oleh banjir larva, banjir material dari muntahan erupsi Semeru. Dari dusun yang terdampak sekarang ini dari dusun Gemuk Mas dan Sumbersari, itu perkiraan itu 300 kakak seharusnya sudah di sini. Rumahnya di sini. Namun kenyataannya pada hari ini, detik ini, cuman 29 kakak. Selama Gunung Semeru masih dinyatakan dalam level awas, para warga yang berada di pemukiman terdekat dengan puncak Gunung Semeru ini harus diungsikan untuk sementara waktu. Nah, saat ini kami berada di salah satu lokasi pengungsian
yang terletak di SDN Supiturang 4. Di tempat pengungsian inilah berkumpul ratusan warga dari dua dusun yang berbeda, yaitu Dusun Gumukmas dan juga Dusun Sumbersari. Kurang lebih ada 200-an warga yang dikumpulkan di ruang-ruang kelas di SDN Supiturang ini, pemirsa, terdiri dari para lansia, dewasa maupun anak-anak bahkan. Permisi, Ibu minta waktunya sebentar ya, nggak apa-apa. Dengan Ibu siapa? Yuliani. Ibu Yuliani, saya Tanti dari Fakta TV One. Bu Yuliani, gimana kondisinya sekarang? Kondisinya habis Mbak, semua kondisinya habis, sudah nggak punya rumah, semuanya tani-taninya sudah habis, kayak kambing apa semua mati semua. Sekarang ya gimana lagi Mbak? Ya terpaksa menghuni di sini dulu. Mau menghuni di sana pun sudah nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Di sini sampai kapan diungsikan di sini, udah tahu belum? Belum tahu. Yang nggak tahu berapa hari lagi di sini, yang nggak tahu. Apa kemudian harapannya ini kan masih diungsikan, nggak tahu sampai kapan? Ya. Bareng sama anak-anak juga, apa harapannya? Ya, harapannya minta tolong bantuannya. Walaupun berubah apa tak apa, yang penting ada bantuan. Tolong. Terima kasih ya Bu Yuliani ya atas waktunya. Semoga cepat membaik keadaan buat keluarga juga, buat semua warga di sini ya. Deretan rumah yang dibangun di atas lahan seluas 81 hektar ini adalah hunian tetap yang disiapkan pemerintah bagi korban Semeru. Setelah erupsi 2021 yang menelan puluhan korban jiwa, pemerintah merelokasi warga sekitar Semeru ke tempat yang lebih aman. Kami sudah bersama dengan Pak Sapii. Beliau ini merupakan mantan kepala desa Sumbermujur, ya Pak Sapii. Siap. Pak Sapii, emang benar kalau ini merupakan hunian tetap yang dibangun, disiapkan oleh pemerintah bagi para warga dusun Sumbersari dan juga Gumukmas ya, yang saat ini menjadi korban erupsi Semeru? Iya, ini udah memang pemerintah Kabupaten Lumajang sudah menyediakan lahan yang seluasnya 81 hektar. Pemerintah membangun 1.951 unit untuk yang terdampak erupsi dari Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Bisa nggak Pak ditunjukin satu rumah? Saya pengen tahu seperti apa sih gambaran rumahnya. Ya, untuk keluasan 10 kali 14 ini dibangun oleh pemerintah pusat BUMN. Sedangkan yang di belakang itu, yang ini ya? Yang itu luasan 4 kali 6. Juga itu dibangun dari seluruh relawan se-Indonesia. Untuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, seluruh peralatan yang ada di untuk ruang tamu dan juga dapur semuanya itu dipenuhi oleh pemerintah. Jadi nggak kosongan? Nggak kosongan, cuman yang tidak ada TV sama kulkas. Pak Sapii, ini kalau kita lihat tadi di sepanjang jalan ini tampaknya masih kosong ya, padahal diperuntukkan bagi para warga. Tapi kok kenapa kosong? Sebetulnya apa yang menyebabkan warga ini nggak mau pindah ke sini? Apa permasalahannya? Yang sekarang ini terdampak erupsi yang di Sumbersari dengan Gumukmas, itu mayoritas itu sudah punya rumah di sini, namun tidak mau menempati. Alasannya apa? Perekonomian. Dari dusun yang terdampak sekarang ini dari dusun Gumukmas dan Sumbersari, itu perkiraan itu 300 kakak seharusnya sudah di sini. Rumahnya di sini. Namun kenyataannya pada hari ini, detik ini, cuman 29 kakak. Berarti lainnya di sana. Berapa sih jarak jauhnya memang perumahan ini ya dengan rumah mereka, kampung mereka yang ada di sana? Ya, kurang lebih dari desa Supiturang Sumbersari menuju ke Sumbermujur, perkiraan 13 kilo. Dan itu memberatkan warga? Untuk memberatkan warga. Oke, selain itu ada lagi nggak permasalahannya? Ya, permasalahannya juga banyak sekali. Untuk kepemilikan, untuk aset-aset. Itu sementara ini
ini yang menjadi tanggung jawabnya kepada siapa? Sampai detik ini kami pun belum bisa menjawab. Maksudnya Ini gimana? diserahkan ke siapa gitu. Artinya ini status kepemilikan rumah-rumah ini seperti apa? Memang Belum jelas. Kami tanya ke kabupaten, katanya provinsi. Tanya ke provinsi, katanya pusat. Jadi warga yang mendapatkan rumah ini apa statusnya? Dapat surat kah atau seperti apa? Iya, statusnya cuman diberi SK. SK apa itu, Pak? SK untuk menempati. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Siap, Pak Safi'i atas informasinya ya. Nggih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Awalnya itu terjadi erupsi dengan ketinggian 2000 meter, kemudian disusul dengan awan panas. Sekarang tim Fakta sudah berada di pos pengamatan Gunung Api Semeru untuk mencari informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi dengan Gunung Semeru, bagaimana aktivitas vulkaniknya. Kita temukan faktanya. Kami sudah bersama dengan Ibu Heruning Tias. Beliau ini merupakan Ketua Tim Kerja Gunung Api dari Badan Geologi. Bu Tias, apa sih yang sebetulnya terjadi dengan Gunung Semeru? Seperti apa aktivitas vulkaniknya? Gunung Api Semeru yang merupakan gunung api yang setiap harinya itu erupsi. Namun erupsinya itu karena intensitasnya kecil sehingga dampaknya hanya berkisar di area kawah. Nah, pada tanggal 19 November 2025 awalnya itu terjadi erupsi dengan ketinggian 2000 meter, kemudian disusul dengan awan panas. Dan ketika awan panas itu berada di jarak sekitar 7 kilo, kita asesmen untuk kenaikan tingkat aktivitas ke siaga. Kita naikkan ke siaga pada jam 4 sore dengan rekomendasi kita di 17 km wilayah sektoral sisi tenggara. Kemudian jam 5 sore karena awan panas sudah melewati Geladak Perak dengan jarak kurang lebih di 13 km, itu kita asesmen untuk kenaikan tingkat aktivitas ke level 4 atau awas dengan rekomendasi 20 km. Khusus area sektoral sisi tenggara. Tanggal 21 November itu masih terekam 157 kali erupsi. Kira-kira sampai kapan sih nantinya level awas ini ditetapkan, dan juga kalau kita lihat masih ada banyak letusan sekunder, kira-kira berdasarkan pengamatan sampai kapan ini nantinya akan aman ya, dinyatakan aman? Untuk status tingkat aktivitas gunung api khususnya baik di level 4 status awas, level 3 status siaga, dan level 2 status waspada, itu kita tidak bisa menentukan sampai kapan berakhirnya tingkat aktivitas itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengamati secara intensif, melakukan pemantauan dan menginformasikan seluruh update informasi dari aktivitas Gunung Semeru itu. Temuan kami di lapangan ketika tadi ketemu warga, ini warga menyampaikan kalau berbeda dari erupsi yang terjadi di 2021 misalkan, ini aliran awan panas ini katanya keluar dari jalur. Namanya alam itu kita tidak bisa menebak, dan salah satu yang menjadi faktor adalah morfologi daripada curah kobokan sendiri. Besuk kobokan sendiri kan sudah berbeda. Dari tahun Desember 2021 terjadi awan panas yang cukup besar, kemudian dari Desember 2022 juga terjadi awan panas sampai 13 kilo. Kejadian-kejadian itu yang mengakibatkan morfologi daripada besuk kobokan ini selalu berubah-berubah, sehingga hal itulah yang menyebabkan aliran daripada awan panas ini juga berubah arah. Letusan Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November 2025 lalu berbeda dengan erupsi yang terjadi pada 2021. Aliran awan panas guguran dan lahar dingin keluar dari jalur koboan dan menghantam desa tempat para warga tinggal. Beruntung karena mitigasi yang baik, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
tapi ratusan warga tetap diharuskan untuk mengungsi. Fakta yang kami temukan di lapangan, ternyata para korban erupsi Semeru telah mendapat hunian tetap di Desa Sumbermujur sejak tahun 2021. Namun karena alasan ekonomi, mereka terpaksa kembali dan tinggal di desa mereka yang kini telah luluh lantak oleh erupsi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.